Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Umi Hani SPDI MPDI selaku dosen mata kuliah pendidikan, manajemen pendidikan, semoga diberikan kesehatan selalu, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula pada mahasiswa-mahasiswi PIC semester 6, semoga diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, diberkahkan hidupnya, banyak rezeki, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun bersua melalui suara, bertatap muka melalui layar kaca ini, semoga tetap tidak mengurangi esensi dari pelajaran kita. Baik, sebelumnya sholawat bersalam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaatil yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen pendidikan, yaitu tentang manajemen keuangan pendidikan, yang beranggotakan saya sendiri, Dede Aris Setiawan, kemudian ada Teh Elok Faikotul Jannah, dan kemudian ada Teh Carintan. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang kedua, dan ada Teh Elok dan ada Teh Carintan. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan, menyimak materi yang akan kami sampaikan. Baiklah, langsung saja. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama untuk melafalkan basmalah. Semoga kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada pemateri yang pertama, kepada Teh Elok Faikotul Jannah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan juga fungsi dari manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu bahasan tentang pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Secara umum, kegiatan yang ada dalam manajemen keuangan dan dana pendidikan meliputi penyusunan anggaran pembiayaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Secara khusus, bisa ditegaskan bahwa manajemen keuangan sekolah, lembaga pendidikan, dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah, sehingga dalam prosesnya dapat berjalan secara efektif dan terhindar dari berbagai penyalahgunaan yang berdampak pada terhambatnya proses pendidikan, sehingga tujuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Tanpa perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan disertai dengan pertanggungjawaban dengan baik.
maka sulit diharapkan pendanaan pendidikan yang sumbernya terbatas akan mampu mendukung berjalannya proses pendidikan secara efektif. Yang kedua yaitu tujuan. Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan mengadakannya dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan manajemen keuangan adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkannya secara benar sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tujuan utama manajemen keuangan adalah 1. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan hari yang sekolah dan menggunakan kelebihannya untuk diinvestasikan kembali. 2. Memelihara barang-barang aset yang ada di sekolah. 3. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan juga dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu fungsi dari manajemen keuangan pendidikan. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan dalam pendidikan adalah untuk melaksanakan kegiatan suatu tujuan agar tercapai dengan efektif dan juga efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk mengisi manajemen. Yang pertama, yaitu perencanaan keuangan. Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 2. Penganggaran keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 3. Pengelola keuangan. Menggunakan dana sekolah untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 4. Pencairan keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber daya yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. 5. Penyimpanan keuangan, yaitu mengumpulkan dana sekolah serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. 6. Pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan yang ada di sekolah. 7. Pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan sekolah yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. 8. Pelaporan keuangan, yaitu penyediaan informasi tentang kondisi keuangan sekolah sekaligus sebagai bahan evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Elok atas penyampaian materinya. Semoga kita semua dapat memahaminya. Langsung saja kepada pemateri yang kedua, yaitu saya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana tugas manajemen keuangan pendidikan. Nah, teman-teman juga pasti sudah tahu gitu. Tugasnya itu apa sih manajemen keuangan pendidikan ini? Ya, tugas itu artinya seperti tanggung jawab yang kita lakukan gitu, yang kita akan konsep bagaimana ke depan agar suatu manajemen keuangan ini berjalan dengan baik. Nah, dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otoritor, ordonator, dan bendaharawannya. Jadi, otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerima dan pengeluaran anggaran. Jadi, sedangkan ordonator itu adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan
otorisasi yang telah ditetapkan. Nah, bendaharawannya tentunya adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaannya, penyimpanan, pengeluaran uang, serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Nah, kepala sekolah ya sebagai manajer nih berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator. Ya untuk apa? Ya untuk memerintahkan pembayaran. Ya namun di sini ya tidak berwenang melaksanakan fungsi bendaharawan karena ya berkewajiban melakukan pengawasan saja ke dalamnya. Jadi sedangkan bendaharawan itu yang tahu semuanya seluk-beluk bagaimana pengeluaran secara keseluruhan baik pemasukan dan yang lainnya. Nah, jadi seorang kepala sekolah atau manajer keuangan di sini ya harus mempunyai pikiran yang kreatif dan hal-hal yang penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan itu berhubungannya dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Ya, jadi seseorang bendaharawan ini harus mempunyai sikap yang luar biasa ya, kreatif ataupun sangat serius dan artinya penuh tanggung jawab dan teliti juga ya. Nah, adapun yang harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan yaitu pertama, strategic planning, yaitu pedoman keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Nah, terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan ekonomi dan finansial. Kemudian yaitu strategi manajemen, yaitu upaya mengelola proses perubahan seperti perencanaan strategis, struktur organisasi, kontrol strategis dan kebutuhan primer. Kemudian yang ketiga adalah strategic thinking, yaitu sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan. Nah, setelah itu ketika sudah di manajemen secara detail harus bagaimana seorang bendaharawan untuk memanage keuangan pendidikannya tersebut, bagaimana prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan ya. Dalam sistem manajemen keuangan pendidikan terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Bagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Secara gamblang lah istilahnya. Nah, di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Ya. Jadi berikut ini adalah penjabarannya beberapa, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiennya. Pertama, transparansi. Jadi kita mengetahui transparan itu kan kita melihat misalkan air, artinya kelihatan semua. Artinya transparan di sini adalah melihat secara rinci bagaimana baik pengeluaran atau pemasukan. Transparannya. Jadi transparan itu berarti juga keterbukaan. Jadi yang harus dimiliki bagi setiap manajemen keuangan ini transparansi. Bagaimana supaya tidak ada buruk sangka dari setiap orang. Di sini secara jelas detail nanti harus transparansi baik dalam pengeluaran, pemasukan dan lainnya. Perlu sekali namanya transparansi. Ya, seperti tadi dijelaskan bahwasanya agar tidak ada negative thinking dari semuanya. Semuanya akan dibahas di dalam transparansi ini. Beberapa informasi keuangan yang berbeda. Ya, pokoknya semuanya sangkut paut dengan keuangan ini. Kemudian akuntabilitas. Nah, sini akuntabilitas adalah kondisi seorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi akuntabilitas ini manajemen keuangan ini berarti penggunaan uang sekolah dapat bertanggung jawabnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian efektivitas. Nah, efektivitas tersebut ya selalu ya seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi efektivitas lebih menekankan pada kualitas Jadi manajemen ini harus efektif, harus sesuai dengan apa yang diharapkan
bagaimana telah dirancangkan. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi di sini adalah bagaimana perbandingan yang terbaik antara masukan input dan keluaran output. Jadi atau antara daya dan hasil. Nah, daya yang di sini adalah maksud tenaga, pikiran, waktu, biaya. Jadi efisien. Mungkin bisa nanti manajemen keuangan ini lebih efisien menggunakan aplikasi yang lebih canggih lagi. Itu kan akan manage ke pikiran, ke yang lainnya lah, misalkan seperti itu. Kemudian di dalam efisien ini ya ada beberapa hal, yaitu satu, dilihat dari segi penggunaan waktu. Nah, tadi telah dijelaskan waktunya itu secara dikemas dengan singkat, kemudian biaya juga kegiatan yang di lainnya. Nah, di sini ya teman-teman juga kemudian selain waktu juga tadi adalah tenaga atau bagaimana administrasi tersebut kita pergunakan secara efisien mungkin. Nah, mungkin seperti itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mereview kembali makalah yang atau mencari sumber-sumber ilmu yang lainnya yang menambahkan wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan kepada pemateri yang ketiga, yaitu oleh Carintan. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Carintan ingin menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar manajemen keuangan pendidikan. Nah, dalam hal ini ada 4 konsep dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah resiko dan hasil. Resiko dan hasil ini sudah pasti ya. Dalam kegiatan apapun itu pasti ada resiko dan hasil. Jika kita ingin mendapatkan hasil, tentunya kita harus siap beresiko. Begitu juga dengan manajemen keuangan pendidikan. Yang kedua ada diskonto. Nah, diskonto ini berprinsip bahwa nilai esok akan lebih baik daripada hari ini. Jadi berpikir positif tuh. Dan sebelumnya juga sudah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dapat berhasil atau tidak. Yang selanjutnya dasar keuangan dan akuntansi. Nah, konsep dasar keuangan dan akuntansi ini memiliki kesamaan, namun lebih memiliki perbedaan fundamental. Karenanya penilaian keuangan dengan mengandalkan hanya laporan akuntansi dapat membawa pada kesimpulan yang keliru. Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan akuntansinya saja, tidak ada keuangannya juga, itu akan jadi keliru. Dan alangkah baiknya menyamakan keduanya. Jadi akuntansinya hasilnya berapa dan juga keuangannya juga dihitung ada berapa, sehingga memiliki persamaan dan juga kebenaran yang real. Selanjutnya aliran dana serta perpajakan. Nah, tentunya setiap keuangan pasti ada aliran dananya tuh. Jadi mau dialirkan kemana dana tersebut, entah itu kepada pembangunan, entah itu pembayaran guru dan sebagainya, pasti itu dialirkan. Jadi konsep dasar manajemen keuangan yang terakhir adalah aliran dana serta perpajakan, dan juga setiap keuangan pasti ada perpajakan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai problematika manajemen keuangan. Nah, menurut Heru dan Mahmud, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki 4 permasalahan utama. Yang pertama, akses permodalan atau perkreditan. Jadi modalnya itu terbatas gitu. Kayak terus tidak memiliki aset legal dan memadai untuk dijamin ke bank. Serta pelaku UMKM sendiri masih buta terhadap laporan keuangan. Yang kedua ada akses pemasaran.
karena keterbatasan jaringan, sehingga akses jaringan itu terbatas dan pemasarannya pun tidak optimal. Yang selanjutnya, manajemen UMKM belum tertata rapi antara biaya dan pemasukan. Dan yang keempat, fokus UMKM kebanyakan multibisnis, jadi lebih ke bisnis tuh. Nah, masalah manajemen keuangan UMKM tersebut muncul karena kedisiplinan dalam melakukan pencatatan keuangan belum membudaya pada masyarakat Indonesia termasuk UMKM. Kalaupun ada, pencatatan hanya dilakukan untuk transaksi-transaksi yang sederhana pada umumnya. Berbasis kas, hal ini mengakibatkan sangat sulit bagi UMKM untuk mengetahui jumlah pasti penghasilan serta perkembangan usahanya. Jadi UMKM ini kayak lebih ke langsung tuh. Jadi kayak kurang adanya internet, terus lebih ke kas, kayak akun perhitungannya itu kurang ya. Jadi sederhana atau lebih sederhana. Mungkin dari saya sekian. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Teh Sarintan atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita, menambahkan wawasan. Baik, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya manajemen keuangan pendidikan ini adalah suatu metode atau suatu cara atau suatu proses di mana kita melakukan memanajemen keuangan pendidikan ini lebih efisien, efektif, transparan, dan lain sebagainya agar memudahkan dalam administrasi yang lainnya berkaitan dengan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kejanggalan dalam penyampaian dan lain sebagainya, kata-kata, perbuatan. Sekali lagi kami dari kelompok 8 mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.